seperti olahraga panahan tradisional atau jemparingan yang dahulu hanya dimainkan di lingkungan Keraton Yogyakarta sebagai latihan ketangkasan prajurit kerajaan, kini sudah semakin meluas. Nah, hal ini membuat usaha produksi alat panahan tradisional mampu meraup cuan yang menguntungkan. Kita akan simak bersama. 10 menit kita batasi. Olahraga panahan tradisional atau jemparingan kini kembali banyak diminati masyarakat. Hal ini lantas membuat usaha produksi piranti jemparingan makin menjanjikan. Salah satu pengrajin alat jemparingan yakni Joko Triyanto, warga Dusun Ngulakan, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta. Perkenalan Joko pada dunia panahan bermula dari keprihatinannya melihat anak-anak di sekitarnya yang terlalu asik bermain game daring dan motoran yang membahayakan. Ia kemudian memutuskan merintis pembuatan jemparingan sebagai sebuah real game dan sarana pendidikan karakter. Joko memulai semuanya secara otodidak. Ia aktif mencari ilmu dan menerima masukan, serta berguru kepada maestro jemparingan di berbagai lokasi. Dalam proses pembuatan alat jemparingan, rumah produksi ini menggunakan berbagai jenis kayu, mulai dari jenis sono keling, sawo, johor, besi, hingga eboni. Tahapannya mulai dari memotong kayu sesuai tinggi pemesan, yang kemudian dirangkai dengan bambu dan tali hingga akhirnya membentuk gendewa, sebutan untuk busur panah dalam jemparingan. Menurut Joko, bagian paling rumit adalah menyesuaikan gendewa dengan karakter si pemesan. Dalam rentang waktu 6 bulan, rata-rata rumah produksi ini mampu memproduksi 10 hingga 20 unit gendewa dan sekitar 25 lusin anak panah. Pemasaran dilakukan secara manual, melalui jejaring sosial seperti Facebook, dari mulut ke mulut, serta menjalin kerjasama dengan instansi dan sekolah. Produk ini juga sudah dikirim keluar pulau, bahkan keluar Indonesia. Satu set gendewa dibanderol dengan harga Rp350.000 hingga Rp1.200.000, tergantung jenis, bahan, dan mutu. Sementara anak panah dijual per lusin dengan kisaran harga Rp400.000 hingga Rp800.000. Bikin di sini ada 2 jenis. Yang pertama, jenis tradisional yang berbahan alam, bambu dan kayu untuk olahraga jemparingan dan juga gagrak mataraman. Yang jenis kedua, kami membuat prototipe untuk panahan prestasi, ya, untuk memfasilitasi anak-anak yang kepingin belajar awal dan orang tua yang belum berkenan membelikan alat yang modern untuk anak-anaknya. Jadi dibelikan alat prototipe dari kami berbahan PVC. Jadi bentuknya sama dengan panah yang buatan pabrikan, tapi untuk lemnya, untuk sayapnya kita buat dari PVC. Salah satu pembeli, Salvia Ramadhani, mengatakan piranti jemparingan buatan Joko Triyono memiliki kualitas yang baik, terlebih bagi dirinya yang baru belajar jemparingan. Di sini bisa belajar mengenai tata cara jemparingan. Ini suatu pabrik yang unik karena akhir-akhir ini jemparingan itu kembali up lagi untuk mungkin memperkenalkan kepada anak-anak muda bahwa ternyata selain panahan ada juga panahan secara tradisional gitu. Produknya sangat menarik dan kualitasnya cukup bagus, Mas. Lumayan sulit kalau buat pemula karena pemosisian masa otot antara di tangan kiri dan di tangan kanan itu berbeda, Mas. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Putut Karangjati, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.